Halo, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung bedah salah satu teka-teki paling terkenal dan sejujurnya paling sering diperdebatkan dalam teks Alkitab. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan 1 Korintus 13? Yap, pasal kasih yang sangat ikonik itu. Ayat-ayatnya memang luar biasa indah. Tapi, tahukah kalian, kalau di tengah-tengah puisi indah itu, ada satu frase misterius yang sukses bikin para teolog dan sarjana berdebat seru selama berabad-abad. Nah, hari ini kita akan jadi detektif dan melihat lebih dekat bukti-bukti langsung dari teks aslinya. Kita akan kupas tuntas tapi tetap santai dan jernih. Yuk, kita mulai. Nah, disinilah misterinya bermula. Paulus kan menulis kalau nubuat bakal berakhir, bahasa lidah bakal berhenti, dan pengetahuan bakal lenyap. Tepat pada saat yang sempurna itu tiba. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa sih sebenarnya yang sempurna ini? Apakah itu sebuah benda fisik, sebuah peristiwa sejarah, atau sesuatu yang sama sekali beda? Asal kalian tahu ya, ini bukan sekedar debat kata-kata kosong. Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar mendefinisikan bagaimana jutaan orang Kristen saat ini memahami fungsi karunia rohani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, mari kita bahas dulu teori yang paling populer, yaitu anggapan bahwa yang sempurna ini merujuk pada Alkitab yang sudah lengkap. Pasti banyak dari kalian yang udah sering dengar pandangan ini kan? Mungkin ada yang diajarkan pemahaman ini sejak dulu. Gini logika di baliknya. Dan jujur aja, logikanya emang kuat. Banyak orang berargumen bahwa karena kanon kitab suci udah tertutup dan era pewahyuan udah selesai, maka karunia-karunia yang sifatnya memberi wahyu, kayak nubuat dan bahasa lidah, udah nggak diperlukan lagi. Sederhananya, begitu kita punya firman Tuhan yang lengkap secara tertulis alias Alkitab, hal-hal yang sifatnya sementara tadi otomatis kedaluarsa. Rapi banget kan? Sistematis. Dan di permukaan, terdengar sangat masuk akal. Tapi, tunggu dulu. Kita nggak bisa dong cuma berhenti pada apa yang kedengarannya logis. Argumen yang rapi belum tentu akurat secara alkitabiah loh. Makanya, kita harus gali lebih dalam dan bertanya kritis, apakah interpretasi bahwa yang sempurna itu sama dengan Alkitab yang lengkap benar-benar sejalan dengan tata bahasa Yunani aslinya dan konteks ayat-ayat di sekitarnya? Untuk menjawab itu, kita harus bertindak layaknya detektif linguistik sebentar. Yuk, kita selidiki langsung bukti dari bahasa Yunaninya. Frasa Yunani persis yang dipakai Paulus di naskah aslinya adalah toteleion. Dan ini poin yang sangat krusial. Frasa ini ada dalam bentuk neuter atau jenis kelamin netral. Dalam tata bahasa Yunani, setiap kata benda itu punya gender. Ada maskulin, feminin, dan netral. Nah, detail spesifik ini sering banget dijadikan senjata utama buat membenarkan argumen bahwa yang sempurna itu pasti merujuk pada sebuah benda mati. Ya, seperti buku tebal atau Alkitab. Tapi, mari kita bongkar miskonsepsi itu sekarang juga. Banyak yang buru-buru menyimpulkan, oh karena neuter pasti artinya benda fisik, padahal faktanya nggak begitu. Dalam bahasa Yunani kuno, bentuk neuter itu juga sangat sering, dan malah lebih sering dalam konteks filosofis, dipakai untuk menunjuk pada sebuah keadaan yang utuh, sebuah konsep atau realitas abstrak. Kata-kata seperti kebaikan, kedamaian, atau kesempurnaan itu sendiri sering mengambil bentuk neuter. Jadi, melompat pada kesimpulan bahwa neuter ini pasti 100% Alkitab fisik, itu sama sekali bukan kesimpulan yang otomatis benar secara tata bahasa. Lanjut ya, coba perhatikan kata kunci lain yang dipakai Paulus dalam kalimat itu. Oten, yang artinya ketika atau pada saat. Paulus bilang, ketika yang sempurna itu tiba. Kata ketika di sini benar-benar memfokuskan ekspektasi kita pada sebuah waktu atau keadaan eskatologis di masa depan. Bukan sekedar nungguin momen selesainya pencetakan sebuah buku fisik ke dunia. Paulus itu sedang menunjuk ke arah cakrawala, teman-teman. Dia sedang ngomongin sebuah perubahan zaman yang epik, menuju realitas final yang jelas-jelas belum tiba waktu dia nulis surat itu ke jemaat di Korintus. Nah, setelah membedah tata bahasanya, mari kita zoom out sedikit. Kita lihat konteks ayat di sekitarnya, terutama soal frasa yang sangat terkenal, muka dengan muka. Sebuah kata kan nggak pernah berdiri sendiri. Paulus nggak berhenti di ayat 10. Di ayat 12, dia menuliskan kalimat puitis yang indah banget ini. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Coba deh renungkan kata-kata ini sebentar. Cermin di zaman kuno itu terbuat dari logam yang dipoles, jadi bayangannya selalu buram, nggak pernah sempurna. Tapi muka dengan muka, wah, ini level keintiman yang absolut. Ini tentang perjumpaan langsung tanpa ada selubung atau pembatas apapun lagi. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan teologis yang sangat menohok, kalau yang sempurna itu cuma berarti selesainya penulisan Alkitab di akhir abad pertama, pertanyaannya, apakah punya Alkitab fisik yang lengkap bikin kita saat ini melihat Tuhan secara harfiah muka dengan muka?
Apakah hari ini udah nggak ada misteri lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan? Tentu saja tidak kan? Kita ini di abad modern, dengan Alkitab yang lengkap di tangan, tetap masih berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan langsung. Kita belum melihatnya secara fisik, muka dengan muka. Kalau begitu, apa realitas sebenarnya dari teks ini? Jawabannya ada pada keadaan eskatologis. Berdasarkan bukti tata bahasa dan konteks yang baru aja kita bedah tadi, kita sekarang bisa menangkap makna teologis yang sebenarnya. Kalau bukan tentang penulisan Alkitab yang selesai, lalu tentang apa? Poin intinya begini. Yang sempurna atau tuteleion itu merujuk pada keadaan eskatologis. Ini adalah momen puncak sejarah penebusan. Paulus lagi ngomongin hari di mana Kristus kembali. Ya, kedatangan kedua yang agung itu. Itu adalah momen penyempurnaan, di mana semua pengetahuan kita yang masih setengah-setengah ini, nubuat kita yang nggak sempurna, itu semua bakal pudar oleh terangnya kemuliaan Kristus. Di momen itulah kita akan ada dalam persekutuan yang 100% sempurna dengan pencipta kita. Tapi tunggu dulu, saya harus tegaskan ini supaya nggak ada salah paham. Waktu kita menyimpulkan kalau 1 Korintus 13 ini bukan ngomongin Alkitab yang lengkap, ini sama sekali bukan berarti kita merendahkan Alkitab loh. Nggak sama sekali. Kita tetap mengakui sepenuhnya kalau kanon Alkitab itu udah tertutup dan kita sangat menegaskan otoritas mutlak kitab suci sebagai standar kebenaran. Kita cuma berusaha jujur pada teks aslinya. Kita cuma bilang kalau spesifik di ayat ini, Paulus nggak lagi ngomongin proses penyusunan Alkitab, tapi lagi ngomongin pengharapan yang jauh lebih agung, yaitu kedatangan Kristus kembali. Jadi, apa dampak dari semua penjelasan ini buat kita? Jawabannya simpel tapi dalam. Kasih di atas pengetahuan. Ini adalah penerapan pastoralnya. Semua penyelidikan ini bukan cuma debat akademis yang bikin pusing, teman-teman. Paulus membawa teologi yang dalam ini langsung ke hati pembacanya. Dia dengan sangat rendah hati mengakui, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Coba bayangin, ini diucapkan oleh rasul besar yang nulis sebagian besar perjanjian baru. Pesan pastoralnya jelas banget. Pengetahuan kita sekarang ini, sehebat apapun gelar teologi kita, atau seberapa jagonya kita hafal ayat, itu masih sangat terbatas. Kalau kita cuma sibuk ngejar pengetahuan buat menang debat tapi nggak punya kasih, wah itu cuma bakal jadi kesombongan rohani. Kasih itulah fondasi yang nggak akan pernah berkesudahan. Lalu gimana kita mempraktekkan hal ini sehari-hari? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, peliharalah kerendahan hati. Kita harus sadar kalau kita belum tahu segalanya, pemahaman kita belum sempurna. Kedua, teruslah kembangkan cinta akan firman Tuhan. Terus gali kebenaran melalui Alkitab yang luar biasa yang udah Tuhan berikan ke kita. Dan yang ketiga, ini yang paling ditekankan Paulus, utamakanlah kasih kepada sesama orang percaya. Kasih itulah yang mengikat kita, yang menguatkan kita selagi kita sama-sama berjalan di bumi ini, menantikan momen yang sempurna itu benar-benar tiba. Sebagai penutup sesi penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan secara pribadi. Mengingat pengetahuan kita di dunia ini masih sangat terbatas, dan kita masih melihat semuanya samar-samar kayak determin, apa sih motivasi utama kalian setiap hari? Apakah kalian mengejar pengetahuan teologis cuma supaya merasa paling benar dan bisa menang debat lawan orang lain? Atau kalian mencari kasih karena sadar bahwa hanya lewat kasihlah kita bisa benar-benar mencerminkan dan mengenal Allah? Coba deh renungkan hal ini baik-baik. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita yang berikutnya.